Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam seri Menyiapkan Tempat bagi Tuhan. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Hari Natal sudah semakin dekat. Masa persiapan kita sudah semakin mepet. Maka kita harus sungguh bersiap dengan lebih serius. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita untuk menyiapkan diri guna menyambut Yesus, mari kita memulai refleksi kita dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini Injil yang kita dengarkan dalam Ekaristi bercerita mengenai seorang ayah yang meminta anaknya untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama menjawab, "Tidak," tapi kemudian berangkat. Anak yang kedua berkata, "Ya, saya akan berangkat," tetapi dia tidak berangkat. Nah, saya tidak akan mempersoalkan siapa yang lebih baik, siapa yang bagaimana begitu. Tapi mari kita melihat sejenak persoalan kebun anggur ini. Jadi Yesus kerap kali memakai ungkapan bekerja di kebun anggur. Banyak cerita disampaikan oleh Yesus, orang disuruh bekerja di kebun anggur sehari 9 jam, 6 jam, 3 jam, sejam. Lalu banyak cerita-cerita yang lain soal kebun anggur. Sebenarnya apa kebun anggur ini? Para saudara, kebun anggur ini adalah kerajaan surga. Maka ketika Yesus bercerita mengenai seorang tuan kebun anggur, tentu pemiliknya siapa? Ya Allah sendiri. Kemudian meminta orang untuk bekerja di sana, artinya mengundang orang untuk bekerja di kebun anggur. Nah, bekerja di kebun anggur artinya bekerja di kerajaan surga ini, di kerajaan Allah ini, kerajaan yang sedang dibangun oleh Yesus. Dan dia tidak mau mengerjakannya sendiri. Dia mengundang, dia mengajak semua orang. Ada yang diundang itu menjawab ya, tapi dia tidak berangkat. Ada yang menjawab tidak, tapi kemudian menyesal dan berangkat. Para saudari dan saudara terkasih, dalam cerita itu Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang terpelajar, kaum Farisi, ahli Taurat, ahli kitab pada waktu itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi pemungut cukai, orang berdosa, para pelacur, dikatakan dia akan mendahului orang-orang Farisi, ahli Taurat untuk masuk. Karena
mereka mendengar sabda Allah, mereka mendengar seruan ajakan bertobat dan mereka bertobat. Mereka membuka hati. Yesus merujuk kepada ajakan pertobatan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bersedialah dibaptis. Orang-orang itu berbondong-bondong datang. Mendatangi Yohanes Pembaptis untuk dibaptis sebagai bukti pertobatan. Sementara orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, ahli kitab itu semua, mereka menolak untuk dibaptis. Artinya mereka menolak bertobat. Karena mereka percaya diri mereka sendiri sudah baik, sudah benar, tidak perlu bertobat lagi, tidak membutuhkan pertobatan lagi. Hati mereka tertutup, pikiran mereka tertutup, mata mereka juga tertutup akan hadirnya Sang Mesias. Nah, saudari dan saudara terkasih, yang dibutuhkan di sini adalah kemauan dan kesediaan hati untuk menjawab panggilan Tuhan itu dan berkata, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku mau bekerja meskipun aku tidak pantas. Ya Tuhan, aku mau menjadi alat-Mu meskipun aku tidak mengerti. Maka kita bisa merujuk kepada Bunda Maria. Bunda Maria ketika ditawari oleh malaikat untuk menjadi ibu, bahwa kamu nanti akan mengandung dan anak yang kau lahirkan itu laki-laki, diberi nama Yesus, dan anak itu dari Roh Kudus. Bunda Maria hanya berkata, ya, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, seperti yang kau katakan itu, karena aku ini hanya hamba Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana menurut Santa Teresia Lisieux? Seperti biasa, saya selalu mengutip dari ajaran Santa Teresia Lisieux karena memang proses refleksi kita, perjalanan iman kita selama masa Advent ini, kita dibimbing oleh Santa Teresia Lisieux. Dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, atau dalam buku saya Story of a Soul, manuskrip C, bab 10. Bab 10 ketika Santa Teresia berkisah mengenai pencobaan iman yang dia alami, dia menuliskan begini. Buku saya halaman 220. Santa Teresia berkata begini, betapa Yesus sungguh mencintai murid-muridnya. Dan mengapa Yesus mencintai mereka, mencintai murid-muridnya? Itu bukan karena kualitas yang dimiliki oleh para murid. Bukan karena para murid itu sungguh luar biasa sehingga menarik Allah, menarik Yesus untuk mencintai mereka. Karena jarak antara Yesus dan para murid itu begitu jauh. Allah itu, Yesus itu adalah pengetahuan yang sejati, kebajikan yang abadi. Dan sementara itu, para murid itu adalah hanya para nelayan-nelayan yang sederhana. Mereka hanya memikirkan apa yang di dunia. Dan tetap, Yesus tetap memanggil mereka menjadi sahabatnya, menjadi saudaranya. Yesus berkeinginan untuk melihat mereka, para murid itu, bersama dia bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Bapanya. Dan Yesus membuka kerajaan itu untuk mereka. Dan dia bahkan rela sampai mati di salib. Mati di salib demi sahabat-sahabatnya ini. Ketika Yesus berkata, tidak ada sahabat yang lebih besar daripada dia yang mau mati demi sahabat-sahabatnya. Nah, bundaku,
ketika saya merenungkan kata-kata Yesus ini, saya mengerti bagaimana tidak sempurnanya saya. Bagaimana tidak sempurnanya cinta saya kepada suster-suster yang lain. Saya melihat mereka tidak seperti bagaimana Yesus mencintai mereka. Sekarang saya mengerti bahwa belas kasih itu adalah sesuatu yang harus saya bawa. Belas kasih itu ketika saya melihat kesalahan dan kekurangan mereka. Dan saya tidak perlu untuk menunjukkan kelemahan mereka. Dan bahkan saya harus melakukan tindakan-tindakan yang baik, kebajikan-kebajikan yang baik meskipun kecil. Dan sekarang saya mengerti dengan semuanya bahwa belas kasih itu tidak boleh tersembunyi. Dia harus diwujudkan, dia harus diaplikasikan, dia harus dinampakkan. Seperti ketika Yesus berkata, tidak ada seorang menaruh lampu dan menutupinya, tapi dia akan menaruh lampu itu sehingga semua ruangan, semua yang ada di dalam rumah itu terlihat. Di sini dikatakan bahwa semua yang ada di sana terlihat, tidak ada pengecualian. Belas kasih itu harus diwujudkan. Saudari dan saudara terkasih, panjang lebar Santa Teresia mengatakan, berkisah ketika Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada para murid, juga kepada kita. Meskipun para murid itu tidak pantas, meskipun kita ini tidak pantas karena kita itu pendosa dan terus berdosa. Meskipun kita sudah diajari, sudah diminta Tuhan membuat banyak kebaikan, kita tetap masih kerap jatuh dalam dosa. Nah, kuncinya hanya satu, saudari dan saudara terkasih. Para murid itu dari 12 kemudian satu yang lepas. Karena yang satu ini kukuh, kekeh, menuruti idenya sendiri. Dia ingin agar Yesus itu menunjukkan kuasanya, maka dia menjual Yesus. Sementara yang lain, meskipun mereka jatuh bangun, mereka juga kerap kali jatuh takut, tidak setia, tapi mereka bangkit lagi dan mengikut Yesus. Mereka membuka hati, mereka membuka pikirannya untuk Yesus. Pada akhirnya, setelah Pentakosta nanti kita melihat para murid ini diubah Tuhan, diubah semangatnya. Nah, ini kata kuncinya, diubah oleh Tuhan. Kita pun bisa diubah oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kuncinya satu, kita membuka hati, membuka pikiran, dan mau diubah. Kalau kita menolak, kalau kita menutup hati, kita menutup pikiran kita, Tuhan tidak akan bisa mengubah kita. Kita akan bisa diubah kalau kita pertama bertobat. Kita berbalik kepada Allah dan memberikan diri kita dituntun dan dibentuk seturut kehendak Allah. Dan kalau kita mau melakukan itu, kerajaan Allah akan terbangun dengan indah. Saudari dan saudara terkasih, hari ini sampai di sini, kiranya Tuhan selalu memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.